تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita masih sempat melaksanakan salat Idul Fitri di tempat yang penuh barakah ini. Begitu pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, yang telah memberikan kepada kita pedoman atau contoh dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita di atas dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mulai sejak tadi malam hingga pada pagi hari ini, seluruh dunia mengumandangkan kalimat tahmid, takbir dan tahlil. Itu merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan haru serta kegembiraan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan ujian atau evaluasi yang diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa setiap perbuatan anak cucu Adam itu sudah diketahui berapa besar amalannya, berapa besar pahalanya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagi saya, wa ana ajzi, dan saya sendiri yang langsung memberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, puasa ini dikatakan sebagai suatu amalan sirri. Sirri artinya rahasia. Boleh jadi kita membohongi tetangga kita, kita membohongi sahabat kita dengan pura-pura loyo dan meludah kirikannya supaya kita dianggap bahwa kita yang paling afdal, kita punya puasa. Padahal dia sudah merasakan kekenyangan. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Nasihat kau yang budaya makada taruh ini ke pajang asal apa semua. Wah, ini juga subhanallah, ini juga salah satu pendapat yang salah. Kenapa? Karena sholat itu merupakan tiang agama dan itulah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran, kam min sa'imin laisa lahu min sa'ihi illa al-juli wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa illa al-ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, kita datang melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang mubarakah ini. Tentunya kita mempunyai tujuan atau maksud. Yang pertama, kita melaksanakan Idul Fitri dengan memandangkan takbir, tahmid dan tahlil di tempat mubarakah ini merupakan suatu tanda kesyukuran bahwa alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu puasa sekaligus zakat pada bulan suci Ramadan ini.
Dan pada saat ini alhamdulillah kita masih merasa sehat walafiat. Kita tidak pernah mendengarkan bahwa si A masuk rumah sakit gara-gara puasa, si A masuk meninggal gara-gara puasa. Malah sebaliknya, sumu tasihu, berpuasalah kalian. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah sudah banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan. Salah satu di antaranya yaitu malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Selain itu, dalam kitab Al-Haya disebutkan bahwa semua kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Setelah itu 700 tahun kemudian Allah menurunkan lagi kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu pada malam ke-6 Ramadan. 500 tahun kemudian Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu pada malam 12 Ramadan. Dan tahun 1200 tahun kemudian Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu pada malam 18 Ramadan. Dan 620 tahun kemudian Allah menurunkan kitab Al-Quran. Itu bertepatan pada tanggal 27 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pernah Nabiullah Musa alaihissalam, karena Musa sallallahu Musa taklima, Musa langsung berbicara kepada Allah. Musa berkata, ya Allah, apakah ada orang yang pernah kemuliakan seperti saya ini, yang langsung bercerita dengan Engkau ya Allah? Allah menjawab, Musa, akhir zaman nanti ada satu umat di mana dengan adanya kemuliaan Ramadan itu lebih dekat dengan saya. Saya berbicara dengan kamu, wahai Musa, ada hijab 70.000 hijab, artinya tirai pembatas. Sedangkan hamba nanti berkat dengan bulan Ramadan, semua tirai itu saya angkat. Semua doanya langsung saya ijabah. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu Nabiullah Musa, kalau begitu ya Allah, kalau bisa seandainya saya bisa menjadi salah seorang bagian daripada hambamu yang mendapatkan kemuliaan Ramadan, maka saya mau ya Rasulullah, maka saya mau ya Allah. Tapi tidak, ini dikhususkan untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanatan kullaha." Seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka dia mengharapkan agar supaya seluruh bulan dalam satu tahun itu adalah Ramadan semua. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, kita melaksanakan, tujuan kita melaksanakan Idul Fitri, kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil atas kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain itu, man sama wa qamahu imanan kharaja dzunubihi kayawmi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dan mendirikan salat tarawih pada malamnya, kharaja dzunubihi, maka mereka sudah keluar dari dosanya kayawmi waladatuhu ummuh, sebagaimana ia telah dilahirkan oleh ibunya. Artinya sudah bersih dari dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketiga, tujuan kita melaksanakan sholat Id, mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ini merupakan suatu ungkapan rasa sedih kita, rasa haru kita. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan, seperti yang dikatakan tadi oleh panitia, sudah berlalu. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang dan melaksanakan puasa dan tarawih, atau barangkali kita akan bertemu dengan ajal kita. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhirul lail min Ramadan, bakat samawati wal ard wa malaikati musibati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila pada malam terakhir Ramadan, bakat samawati wal ard, langit dan bumi itu menangis, wa malaikatu, dan begitu seluruh malaikat menangis, musibatul li ummati Muhammad, atas terjadinya sebuah musibah yang sangat dahsyat kepada umat Nabi Muhammad. Kila, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayo musibatnya?" "Ya Rasulullah, musibah apa itu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah bersabda, "Azhabu Ramadan," yaitu perginya bulan Ramadan. "Fa inna da'watu fihi mustajabah," karena di dalam bulan Ramadan semua doa-doa itu istijabah, diterima. Wasadaqatul maqbulah, sedekah itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu mudha'afah, kebaikan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Wal azabul maghfur, sementara azab itu ditangguhkan. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat, bahwa kita memandangkan takbir dan tahmid, tahlil pada hari Yaumul Id ini merupakan suatu kegembiraan atau ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Allahu yajtamul malaikah wa yaqul, hari ini Allah mengumpulkan para malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amalin yatlubu ajrahu." Semua pekerja itu setelah selesai melaksanakan pekerjaannya, tentunya mereka menuntut upah tentang hasil pekerjaannya. Wa ibadul ladzi shamu syahr Ramadan, dan hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan, wa kharaju, dan mereka keluar ila aidihim untuk melaksanakan Idul Fitri, yatlubu ajrahum, dan mereka tentunya menuntut daripada apa hasil setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih.
Apa hasilnya? Allah berfirman, asyhadu anni, wahai para malaikatku, saksikanlah aku, qad ghafartu lahum, pada hari ini aku telah mengampuni mereka semua. Wa yunada munadi, maka terdengarlah seruan dari angkasa, fayaqulu ya umat Muhammad, berkata ya umat Muhammad, hai umat Muhammad, irji'u ila manazilakum, silahkan kalian kembali kepada rumah kalian masing-masing. Qad buddilat sayyi'atikum bil hasanah, telah diganti kejelekan kalian dengan suatu kebaikan. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, ya ibadi suntum li, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku, faftar li, dan kalian telah berbuka untukku, Qumu maghfurun lakum, oleh karena itu bangkitlah kalian sudah saya maafkan. Kaum muslimin sekalian jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pada saat itulah inna iblis la'anatullah yasihu fi kulli aidin. Iblis la'natullah pada saat mendengarkan kalimat Allah seperti itu dia langsung menjerit. Fayajtami'u ahluhu indahu, sehingga seluruh bala tentaranya, sahabat-sahabat iblis berkumpul. Fayaqulu, dan mereka berkata, ya sayyiduna, wahai tuanku, man agdabuka, apa yang membuat kau marah? Kenapa menjerit? Inna nukassiruhu, kami siap memperandakan mereka, kami hanya siap menunggu perintah. Fayaqulu, maka iblis berkata, la syai', tidak ada yang membuat saya marah. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah Muhammad, akan tetapi pada hari ini kalian harus tahu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad di hadzal yaum, pada hari ini. Fa'alaikum an tasgalu, oleh karena itu saya instruksikan kepada kalian, an tasgaluhum, sibukkan mereka bilizati, dengan keenakan, makanan-makanan yang enak, supaya mereka makan enak, supaya dia lupa tetangganya bahwa masih ada tetangga kita yang kelaparan. Wasyahawat, bisikkan kepada mereka supaya melampiaskan nafsunya. Wasyarbil khamar, suruh mereka meminum khamar. Hatta yabghadahumullah, sampai Allah kembali murka kepada mereka. Inilah janji iblis pada hari ini setelah mendengarkan bahwa umat Muhammad SAW sudah diampuni. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah, oleh karena itu ada beberapa nama setan yang ditugaskan oleh iblis. Iblis itu adalah punggawa torege, punggawana iblis. Adapun anak buahnya seperti Walham itu ditugaskan di tempat wudu supaya kita lupa yang mana lagi ya kita sudah cuci. Ya. Kemudian Al-Kansab ditugaskan di masjid. Tugasnya di masjid supaya cucu-cucu kurin tawe. Ais aja bawa nero. Jangan mendengarkan penceramah, tidak usah membaca Al-Quran dalam masjid, cepat keluar. Kita Allahu Akbar, langsung terbayang di pemikiran kita, semua yang kita lupakan dia ingatkan kembali. Itulah Al-Kansab. Kemudian Azab yang ditugaskan di dalam hati manusia supaya orang tambah sedih. Kemudian Al-Sadawud ditugaskan di dalam pasar agar supaya para pedagang senantiasa berbohong dan mengurangi timbangannya. Kemudian Al-Miswak ditugaskan oleh iblis supaya tinggal di lidah, supaya kapau-pau sambaran kapau, menyebarkan kata fitnah, bohong. Itulah tugas miswak. Al-Awar ditugaskan di mata supaya semua barang-barang yang haram indah kelihatannya.
Kemudian Dasim ditugaskan di dalam rumah tangga agar supaya bagaimana caranya antara suami istri bisa cerai, anak dan orang tua bisa pisah, saudara dengan saudara bisa saling bermusuhan. Itulah Dasim. Oleh karena itu Iblis laknatullah membuat perjanjian bahwa hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala umat Muhammad, la aghyannahum, kami akan menyesatkan mereka, illa ibadal mukhlisin, kecuali alhamdulillah ada kecualinya orang-orang yang berbuat ikhlas dalam segala perbuatannya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah Iblis menugaskan kepada anak buahnya agar umat Muhammad berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan, yang mendapatkan berbagai macam pahala dan keutamaan. Olehnya itu kita harus waspada tentang godaan iblis laknatullah alaihi. Kemudian dari berbagai macam keutamaan yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan, tentunya kita tidak mungkin merasakan semua itu apabila satu syarat tidak terpenuhi, yaitu apabila kita dosa kepada kedua orang tua kita. Pasang cara beribadah, nasa kemacata, pasang puasata, pasang sampajata. Tapi kalau kita dosa kepada orang tua, jangan kamu masuk surga, baunya saja surga kita tidak akan bisa merasakan. Salah seorang sahabat Rasulullah, Alqamah, biasa kita dengar dalam riwayat Alqamah seorang ahli ibadah, satu zaman dengan Rasulullah. Dia juga termasuk sahabat Rasulullah. Ketika akhir hayatnya, Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena adanya kalimat Alqamah yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang bisa menyakitkan perasaan ibunya sehingga tersinggung, sehingga ibu Alqamah meninggalkan rumahnya. Pada saat itu, setelah selesai salat jamaah, Rasulullah menengok sahabatnya dan dia berkata, ini sahabat saya Alqamah mana? Maka sahabatnya berkata, ya Rasulullah, Alqamah sekarang sakit dalam keadaan sekarat. Maka Rasulullah berangkat ke rumahnya untuk menengok Alqamah. Ternyata pada saat itu Alqamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat sudah menuntun, Rasulullah sendiri yang menuntun, Alqamah qul la ilaha illallah, tapi lidahnya kagu. Sehingga Rasulullah mengatakan pasti ada penyebabnya ini. Maka ditanya istrinya, istri Alqamah, di mana ibunya? Dibilang orang tuanya sudah mati, tinggal ibunya. Kalau begitu di mana? Ada di suatu desa. Maka disuruh jemputlah Rasulullah SAW, jemput ibunya Alqamah supaya dia melihat bagaimana tersiksanya anaknya. Setelah ibunya Alqamah datang pada saat itu, Alqamah lagi dituntut untuk melaksanakan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi sahabat Alqamah tidak mampu mengucapkan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu Alqamah, dosa apa karena gerangan yang diperbuat Alqamah kepadamu? Oleh karena itu saya minta supaya Alqamah ini engkau maafkan. Tapi sang ibu tidak mau memaafkan waktu itu, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, kalau begitu kumpulkan kayu bakar, saya akan bakar hidup-hidup di dunia. Lebih baik saya bakar hidup-hidup daripada Allah yang akan membakarnya di akhirat nanti. Pada saat semua kayu terkumpul
dan sudah dinyalakan, dan sudah Rasulullah sudah menyuruh sahabatnya untuk kita melemparkan masuk ke api. Langsung ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah maafkan anak saya. Baru Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meninggal. Artinya apa? Sesakit apapun orang tua kita, sesakit apapun hatinya, tapi dia tidak rela apabila anaknya disiksa di depan matanya. Oleh karena itu, ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridha Allah berada di ridha kedua orang tuanya, murka Allah juga berada kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ini satu gambaran bahwa sahabat Rasulullah sendiri apabila durhaka kepada kedua orang tuanya, langsung dia menyaksikan betapa hebatnya tidak mampu melaksanakan atau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, apalagi kita tidak semasa dengan Rasulullah. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya keutamaan-keutamaan yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan insyaallah sudah terbungkus dengan bagus. Dan janganlah kita setelah bulan suci Ramadan ini kita kembali ke rumah, melipat sejadah kita, melipat pakaian kita, kemudian kita masukkan dalam lemari untuk menunggu bulan suci Ramadan yang akan datang. Jangan sampai hal itu terjadi, karena kita masih memiliki kewajiban sampai akhir hayat, yaitu aqimus shalah. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita membuka pintu maaf kepada saudara-saudara kita. Siapa tahu ada kesalahan yang pernah kita alami, kita laksanakan sengaja atau tidak sengaja atau keucapan. Oleh karena itu, marilah kita saling membuka pintu maaf supaya tidak ada lagi acara untuk menuntut di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, marilah kita mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita dan membacakan Al-Fatihah, mengirimkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan الحمد لله الذي جعلها الشهر السيد الشهور وأنزل فيه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة مسبحته بقدسه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم
وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض لهم على أربع خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تقوم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون